Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita bersyukur ya bahwa kita boleh duduk dekat kaki Tuhan, memilih yang terbaik di hari pertama dari minggu yang akan ke depan, yang kita berjalan bersama Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Nah, firman yang disampaikan hari ini yang melalui Pastor Gabriel tadi pagi ya dia bilang firman yang fresh, fresh word, ya, firman di musim ini, di waktu ini, ya mungkin dibilang sampaikan buat yang lagi hidup dalam rasanya di kubangan debu, terpuruk maksudnya ya, dan Tuhan akan bangkitkan, ya Tuhan akan angkat, Tuhan akan bersihkan, Tuhan akan buat kita berbuah. Ya, seperti kalau pohon anggur, ranting kita ranting anggur kan, melekat pada pokok, bisa jatuh. Dan kalau debu, nggak bisa berbuah. Nah, diangkat oleh pemilik kebun anggur, yaitu Yesus. Ya, Roh Kudus dalam diri kita. Ditaruh di teralis salib, ya, karya sempurna. Dibersihkan dengan air firman. Pasti berbuah, pasti breakthrough. Ya, karena iblis itu makanannya debu. Kejadian 3 ayat 14. Kita mulai dari situ dulu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, ya, iblis, ular di Taman Eden, ya, yang menipu Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Jadi yang dikutuk adalah iblis, bukan manusia. Ya, terkutuklah engkau. Dan memang tanah juga terkutuk. Ya, jadi dengan bekerja keras, orang berkeringat, orang menghasilkan makanannya. Tapi kita ditebus dari itu. Di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, ya, ular. Ular tadinya punya kaki, punya tangan mungkin ya. Sekarang dia dengan perutmu engkau akan menjalar. Ya, dia jalan dengan perutnya. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, dust, debu tanah. Ya, dan ini bicara stres, khawatir, gelisah. Ya, di Alkitab kalau bangsa Filistin itu yang menjadi duri bagi orang Israel di dalam daging mereka, kalau mereka nggak dimusnahkan ya, itu Filistin artinya walau in the dust, berkubang di dalam debu. Ya, mungkin banyak stres. Ya, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, atau keluarga, ya, khawatir, stres, gelisah, takut, nah, atau waktu-waktu gelap. Saudara, diingatkan lagi ya, tadi juga disampaikan waktu press report, kembali kita punya pedang roh, kita punya terang. Ya, minggu lalu Pastor Prince sampaikan di Psalm 119 ayat 97 sampai 100. Ya, betapa ku cintai Tauratmu, Torah, ya, artinya firman. Aku merenungkannya sepanjang hari. Renungkan, ya, haga, mater, ya, perkatakan di bawah lidah kita. Perkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, perkatakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Peperangan milik Tuhan. Tuhan kaya, rela menjadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Perkatakan, saudara. Kita duduk di ruang atas, di ruang rahasia Tuhan yang maha tinggi. 98. Perintahmu, ya, Tuhan perintahkan berkat buat kita, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Musuh-musuh gak bisa apa-apa, kita di atas. Ya, selama-lamanya itu ada padaku. Continue, berkelanjutan selama-lamanya. Gak usah takut sama musuh-musuh. Nah, lanjut 99. Aku lebih berakal budi, lebih pintar, lebih berhikmat daripada semua pengajarku. Dosen-dosen kita, guru-guru, ya. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Nah, ini lagi, ya, haga, mater, direnungkan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Masukkan itu menjadi kehidupan kita, firman Tuhan. 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua.
Ya, sebab aku memegang titah-titahmu. Firman Kristus. Kita bukan sekedar baca firman, tapi kita firman Kristus. Ya, iman timbul dari mendengarkan firman. Pendengaran akan firman Kristus yang diurapi dengan kacamata salib, finish work. Amin. Ya, kita lebih pinter, lebih berhikmat daripada musuh-musuh tadi, daripada guru-guru, orang-orang senior, orang-orang tua. Ya, banyak orang-orang tua hari-hari ini mestinya kan lebih bijaksana. Enggak, saudara. Banyak orang-orang tua lebih parah gitu hidupnya. Perkataannya lebih enggak menjadi berkat. Membenci, sakit hati, khawatir, gelisah, takut apa semua. Penyakitan. Saudara, kita punya firman. Hikmat. Ya, minggu lalu disebutnya apa? Sinesis, ya, pengertian. Kita punya pengertian Kristus. Sama-sama katakan, saya memiliki pengertian Kristus. Ya, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti siapa lagi? Ya, lebih berhikmat. Ya. Itu seperti Yesus. Amin. Nah, karena itu kita melihat kembali lagi ya, kita memiliki terang. Sama-sama katakan, saya memiliki terang. Ya, kalau sudah memiliki firman, itu terang. Kristus adalah terang, terang dunia, terang. Bukan jalan buntu, bukan jalan gelap, bukan jalan putus asa. Sudah lihat, terang itu selalu mengalahkan gelap semua. Jadi kalau bicara Mazmur 119, ya nanti kita baca ya, Mazmur 119 itu tentang firman Kristus. Yaitu begitu banyak ya, 22 kali 8 ayat tuh, berapa tuh ya? 100 lebih. Ya. Mazmur 119 ayat 130 kita baca. Bila tersingkap, bila terwahyukan, saudara nih sebenarnya orang-orang yang berbahagia, yang luar biasa. Saudara bisa melihat karya Yesus, bisa melihat kasih karunia, bisa memisahkan kasih karunia supply dengan tuntutan. Sebaliknya, hukum Taurat, hukum agama, saudara bisa melihat saudara ditebus, punya juru selamat. Itu tersingkap, saudara. Orang lain nggak bisa lihat. Saudara bersyukur. Selubung yang menutupi manusia dengan agama, bahkan tembok-tembok yang berlapis-lapis itu runtuh semua, saudara bisa lihat. Makanya dibilang firman-firmanmu memberi terang. Saudara bisa melihat terang, bukan dakwaan, tuntutan, tuduhan. Kita udah tahu, oh itu iblis yang menuntut, mendakwa, maka beri penyakit, celakaan, wabah. Bukan Tuhan. Tuhan memberi terang. Ya kayak kalau kita mati lampu gelap kan, tiba-tiba nyala lampu, tik, hore, gitu, memberi terang, memberi kebahagiaan, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita tadinya bodoh, tapi diberi pengertian. Tadi sinesis itu, wisdom, hikmat, terang. Nggak ada jalan buntu. Sudah tinggal tanya aja, Roh Kudus ini mesti gimana. Kristus adalah hikmat saya. Ya kita nggak perlu berkubang di dalam debu jadi makanan iblis gitu. Jadi santapan musuh. Hidup dari kekalahan kepada kekalahan. Hidup dari siklus kekalahan gitu. Pecundang. Siklus arus ke bawah gitu. Enggak, saudara. Dengan apa? Ya kalau gelap, nyalain lampu. Kegelapan itu tidak akan mungkin menang terhadap terang. Kalau sudah nggak percaya, masuk aja sekarang di kamar nih, gelap gitu. Nyalain lampu. Gelap itu langsung lenyap. Amin. Ya, itulah terang yang ada di dalam diri kita yang mengatasi semua situasi, semua masalah tentang bisnis, usaha, karir. Pengertian itu yang mengatasi semua. Ya. Coba Mazmur 36 ayat 10 katakan apa? Sebab padamu ada sumber hayat. Jadi kalau saudara, ya ini menyimpang dikit ya.
Yesus itu datang kan memberi kita hidup, hayat, zoe, hidup. Ya, pada Yesus ada sumber kehidupan. Saudara harus pisahkan kehidupan sama kematian. Banyak orang masih pikir, oh kematian dari Tuhan. Enggak, Tuhan itu terang, hidup. Tuhan itu bukan malaikat pencabut nyawa, bukan. Saudara jangan percaya lagi kalau misalnya di rumah duka sekalipun, di tempat yang khotbahnya tentang kematian, bahwa ya hidup mati di tangan Tuhan. Itu agama begitu. Kalau yang saudara tahu dan saya tahu, kita di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita ada hidup, terang, zoe. Makanya dikatakan padamu ada sumber hidup. Nggak bisa hidup sama kematian. Hidup-hidup, mati-mati gitu. Maut itu musuh terakhir. Musuh Tuhan itu maut. Penyakit musuh Tuhan. Enemy. Jangan enemy dijadiin gabung dong sama terang, sama hidup. Ya, karena di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi kalau saudara dengar firman terang seperti ini, saudara dapat pewahyuan terang untuk setiap aspek, setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum hidup saudara dan saya. Pokoknya kita melihat gitu. Terang. Ya, Pastor Besok bilang gini, kalau ada kunci kita jatuh ke bawah ranjang misalnya, pas dilihat di center, ada sisir kita yang jatuh atau jepit yang kemarin hilang. Kita melihat lagi. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita sama-sama katakan, saya punya terang Yesus. Yesus ada terang dunia, terang kita. Amin. Ya, makanya ada tertulis. Ya, firman, pedang roh, ada tertulis. Ya, keluarin Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Ya, jadi pelita bagi kakiku itu ke depan. Itu seperti apa? Ya, ada pelita kita. Setiap keputusan-keputusan gelap, nggak tahu, kita nyalain firman. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jalanku itu waktu kita melangkah ada terang. Ya, dipimpin oleh terang, Roh Kudus. Ya, seperti center gitu, ya. Terang, ya, tapi lebih dari center ya. Kita punya terang yang supranatural seperti di Goshen. Goshen tempat orang Israel di Mesir. Ya, sekelilingnya ada gelap, pekat. Mau nyalain lampu, mau nyalain obor, mau nyalain apapun, tidak bisa mengalahkan gelap. Tapi di Goshen ada Yesus, karena Goshen adalah dekat dengan Allah, dengan Yesus. Ada terang. Amin. Ya, makanya kita tinggal melangkah aja. Led by Holy Spirit. Nah, sekarang kita bilang kan, kita butuh direction. Waktu tadi kita ngerasa, waduh, iya ya, saya jadi berkubang nih di dalam debu nih. Kok hidup kayaknya nggak habis-habis ya, siklus kekalahan aja gitu. Kita melihat direction dari hidup. Kayaknya kita diajarkan baca Amsal. Kan Amsal 1 sampai Amsal 31 setiap hari. Tanggal 1 ya Amsal 1. Sekarang 30 ya Amsal 30. Sekarang 31. Minta sumber hayat, sumber terang itu mewahyukan dalam diri kita. Jadi tadi Pastor Gabriel, dia bilang dia dapat 3 ayat yang muncul waktu tanggal 16 ya. Tanggal 16 ya 2 minggu lalu mestinya ya. Oke, Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Jadi dari Amsal 16 ini dia dapat 3 ayat yang muncul ya. Ya, kita selidiki ya, menimbang-nimbang dalam hati itu plan. Ya sudah boleh punya plan, punya rencana, nimbang-nimbang, oh nanti gini, nanti gitu, nanti saya mau beli ini, mau begini, bisnis nanti begini, nanti bikin plan, boleh. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, jawaban lidah artinya
Kalau pas meeting, pas plan gitu ya, perkataan lidah itu daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin. Misalnya saya menyampaikan firman, ya siapkan kan, nimbang-nimbang dalam hati. Tapi perkataan lidah, Tuhan ambil alih semua. Roh Kudus ambil alih semua. Roh hikmat dan wahyu. Hikmat saudaraku, pengertian sanaku. Kita hanya delivery boy yang membawakan aja. Tuhan yang menaruh dalam lidah kita. Dan itu perkataan-perkataan yang mencipta, saudara. Ya, jawaban-jawaban yang tidak bisa terbantahkan. Yang percaya katakan amin. Ya. Selanjutnya ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ya. Jadi waktu kita plan, kita serahkan. Di Petrus bilang, lempar juga, cast your care. Kalau ada khawatir, ya cast, serahkan segala kekhawatiranmu. Bahkan lempar kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita, maka terlaksana segala rencanamu. Segala plan kita kalau diserahkan, Tuhan, ini plan saya, ya, maka akan terlaksana. Amin. Ya, pokoknya mencapai segala. Ya, saya emang kadang-kadang kita tuh amazed juga ya, Tuhan kalau bicara tuh segala, all, semua. Itu luar biasa, saudara. Ya, makanya kita jangan mau kurangin, jangan mau dikurang-kurangin. Kalau segala ya segala. Nah, freely give us all things. All ya, all. Ya. Rencana kita semua kita kan diserahkan. Tuhan, rencanamu, rancanganmu pasti terbaik dalam hidup saya. Kita serahkan. Pasti terlaksana. Aneh ya, ajaib ya. Makanya kita nggak bisa gagal sebenarnya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Sama lagi tadi kan, plannya dipikir-pikir. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Ya, karena kita serahkan, langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Disatukuk dengan lembu senior kan, yang enak dan ringan, kuk, dipimpin oleh Tuhan, diarahkan, disertai. Tuhan berjalan depan kita, menjadi barisan yang di depan. Semua halangan ya disingkirkan, menjadi barisan penutup kita. Aman. Luar biasa. Amin. Ya, kalau nggak punya hikmat, Yesus hikmat kita, terang kita, solusi, jawaban. Saya selalu katakan, masalah nggak ada masalah kalau ada solusi, saudara. Apapun. Persoalan nggak ada persoalan kalau ada jawaban. Kenapa orang stres? Padahal gitu aja stres. Persoalan kecil aja stres. Urusan cuman jerawat doang aja pengen bunuh diri. Ya bagi dia nggak ada solusi, saudara. Ya. Ada orang punya utang 100.000, stres. Minum baygon, ada. Ribut berantem tukang parkir misalnya, ada. Kenapa? Nggak ada solusi. Kalau ada orang utang 1 miliar, 10 miliar gitu, tapi punya persediaan 1 triliun, ya nggak masalah. Kita punya backup surgawi. Kita punya sumber hayat, Kristus. Kita punya sumber penyediaan supply surga. Ya, jadi jangan pergi kepada hikmat alamiah, natural gitu. Karena sumber daya di dunia ini terbatas, tapi supranatural. Katakan berkat Yesus ada pada saya, keluarga saya, anak-anak saya. Tinggal berdoa aja. Lord, I cannot, but you can. I cannot, nggak masalah. Asal you can. Tuhan sanggup dan Tuhan mau, itulah inti daripada doa kan. Amin. Ya, jadi bagaimana kita bisa pasti ya bahwa ini tuntunan Tuhan. Tadi dari Amsal 16 ayat 1, ayat 3, ayat 9. Ya, 1, 3, 9 Pastor
Gabriel dapat jawaban dari Tuhan ada Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 139 ya. Kita baca aja, ini Mazmur Daud. Jadi tadi intinya kan dari Amsal itu kita tahu bahwa Tuhan akan mengarahkan kita keluar dari kubangan tadi ya. Kubangan kekalahan tadi. Nah, bagaimana pasti? Nah, ini contoh dari Daud ya, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, ini poinnya apa ya? Jadi sebelum kita jauh, Tuhan menyelidiki kita, Tuhan mengenal kita sempurna. Sama-sama Tuhan mengenal saya sempurna. Segala kekurangan, segala apapun diri kita, Tuhan mengenal kita sempurna nggak? Sempurna. Tetapi dia tetap mengasihi kita sempurna. Itu poinnya. Ya. Dan ada darah Yesus yang terus menerus di dalam hidup kita. Jadi udah nggak persoalan ya. Kalau Tuhan menyelidiki mengenal kita, ya dulu ada orang ditakut-takutin nih. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, memperhatikan orang jahat dan orang baik. Kesannya gini, Tuhan udah ngincer-ngincer nih. Kapan nih? Misalnya si Indra salah nih, saya getok nih, saya pukul nih, saya hukum nih. Oh, nggak begitu, saudara. Mata Tuhan di segala tempat. Memperhatikan orang benar dan orang fasik. Betul. Tapi untuk apa? Untuk orang-orang kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Orang fasik adalah orang yang nggak terima kebenaran hadiah. Pasti fasik. Nggak ada yang benar semua manusia di luar Yesus. Ya, bagi saudara untuk apa? Untuk diberkati. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Mau duduk, mau berdiri, mikir, ya Tuhan tahu semua. 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Kita lagi tidur, kita lagi jalan, segala jalanku kau maklumi. Artinya dia tahu. Ini tadi kan saya udah bilang ya, Tuhan itu mengenal kita sempurna. Sama-sama katakan, Tuhan mengenal saya sempurna. Mengetahui, memeriksa, mengenal kita sempurna. Amin. Ayat 4 diterusin nih. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua itu telah kau ketahui, ya Tuhan. Ya Tuhan, foreknew, udah mengetahui sebelumnya. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan sebelumnya, enggak. Ya. Kecuali setelah kita percaya Yesus, kita predestinasi itu ya, ditentukan sebelumnya. Kita percaya bahwa kita ditetapkan sebelumnya. Nanti kita lihat ayatnya selanjutnya ya, bahwa kita dirajut dalam bentuk iman. Karena apa? Karena kita terima predestinasi Tuhan. Kita menerima. Ya, kalau orang nggak terima, ya Tuhan cuma tahu. Ya udahlah, binasa. Ya. Ya. Jadi kalau Tuhan udah tahu, buat apa kita doa? Itu kita perkatakan. Hubungan. Lord, I cannot, but you can. Artinya apa? Kita menerima supply Tuhan. Kita menerima bersandar, bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan mau nggak? Mau. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya apa? Berkat. Ya, dari belakang, dari depan mengurung aku. Artinya apa? Dimahkotai itu atap, perlindungan, sempurna. Ya, di Mazmur 103 dibilang seperti di dalam kandungan ibu tuh, di dalam kita. Ya, dilindungi, dilingkupi. Itu kenalnya ya. 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Ya, kalau saudara melihat penyingkapan ini, dunia tidak kenal saudara. Terlalu amazing grace, maka dibilang kasih karunia yang luar biasa yang nggak bisa orang ngerti. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Secara manusia kita nggak sanggup. Gimana Allah bisa jadi manusia? Gimana Allah jadi manusia mau mati buat saudara dan saya? Dan membangkitkan saya lagi. Menaruh di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana? Terlalu tinggi, saudara. Saudaranya terima dengan apa? Lord, I believe. I receive. Saya percaya. Saya terima.
Dan sekarang saya nikmati semua. Itulah menghargainya. Ya, kita lanjut, lompat ke ayat yang ke-13. Tadi belum ya? 7, belum. 6 ya, taulah ajaib, ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Udah dikurung gitu, kita Daud bilang gini, aku gak bisa kemana-mana. Ya, jadi dibalik gitu. Bukannya dia mau pergi, Tuhan tuh menyertai dia terus. Gak bisa dia keluar dari hadirat Tuhan. Ya, ada orang soalnya bilang gini, wah bisa hilang keselamatan. Kan kamu di tangan Tuhan, di tangan Yesus, di tangan Bapa. Ya kan bisa lompat. Saudara, gimana bisa lari dari hadapan Tuhan? Di tangannya yang ada bintang 7 nih gini. Saudara tahu bintang? Jaraknya aja jutaan tahun cahaya. 7 gini. Gimana tahu ujungnya tangan Tuhan kalau begitu? Ya itu namanya dibohongin, dikadalin sama musuh. Itu kita gak mau. Gak bisa. Tangan Bapa, tangan Yesus gini. Pasti selamat. Pasti terang. Makanya bahasa ini kan pertanyaan retoris kan. Kemana aku dapat pergi? Gak bisa gitu maksudnya. Kemana aku bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya gak bisa. Dan memang kayak saya gak mau. Ya kamu kalau dosa terpisah. Tidak bisa. Ada darah. Nah ini mesti punya keyakinan yang kokoh, saudara. Jangan mau mundur setapak pun. Baca lagi, renungkan lagi firman seperti ini. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ya ini bahasa hiperbola ya, dia bisa daki ke langit. Ya ada Tuhan di sana. Jika aku menara tempat tidurku di dunia orang mati, di bawah gitu. Di situ pun engkau. Nggak bisa lari kita dari kasih Tuhan. 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar, hiperbola juga kan? Sayap fajar, kalau cahaya itu kan set gitu, kelihatan. Ya kadang-kadang kita dengar, ini ada geluduk kan, cahayanya dulu, cet kita lihat cahayanya, terus baru kelihatan bunyinya, duru gitu ya. Kenapa? Karena kecepatan cahaya sama kecepatan bunyi, ya lebih lambat kecepatan bunyi. Dan membuat kediaman di ujung laut. Ya pokoknya dia lihat laut luas, jauh ujungnya. Ayat 10-nya bilang apa? Di sana tanganmu akan menuntun aku. Tetap aja Tuhan bersedia menuntun kita. Tangan kananmu memegang aku. Tetap aja tangan kekuatan Tuhan memegang Daud dan menyegang kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita berbahagia dengan firman begini. Coba bayangin, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar, gak pernah meninggalkan kita, gak pernah melupakan kita, memegang kita. Bukan domba yang pegang gembala agung, gembala yang memegang kita, menggendong kita, taruh di dadanya, taruh di atas bahunya. Ya, tangan dia yang menuntun kita, dituntun dibawa ke air yang tenang, dibawa ke tempat yang sejahtera, damai. Ya kalau kita udah tahu gitu, ngapain kita berontak? Lompat ke ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Akhirnya dia menyadari. Ya, terima nih predestinasi Tuhan. Kita hidup setelah kita mengetahui kasih karunia, kita terima. Tuhan yang membentuk saya, nggak mungkin salah, nggak mungkin kurang, yang nggak mungkin cacat gitu. Yang membentuk dengan tangannya sendiri. 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amazing, dahsyat, ajaib. Kayak saya dahsyat, ajaib. Kalau ada orang bilang ini, oh nggak bisa, kita udah tua, kita lemah, kita ringkih, penyakitan, Alzheimer, pikun, tulang-tulangnya pada sakit, sendi-sendinya pada ini, nggak bisa naik tangga, nggak bisa turun tangga, pokoknya nggak bisa ini, nggak bisa, udah gitu aja. Bagi kita bersyukur sebab kejadian kita dahsyat dan ajaib.
Sama-sama katakan, saya dahsyat dan ajaib di mata Tuhan. Ya, ajaib yang kau buat, karena kita buatan Tuhan. Ya, jiwaku, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita benar-benar menyadarinya. Nah, itu kuncinya, saudara. Sadari. Jadi kalau saudara orang bilang gini, terima kasih karunia, terima supply Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kebenaran hadiah, nanti seenaknya aja hidup. Siapa bilang? Kalau kita terima itu semua, saudara, kita bersyukur, hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kamsia, thank you. Terima kasih. Xie. Nggak henti-hentinya. Bersyukur. Ajaib, amazing. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, lompat ke ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Artinya memang manusia itu karena terbatas, karena sumber daya terbatas, karena tubuh fana ini terbatas, ngantuk, capek, lelah, sulit kadang-kadang. Tapi dia bilang betapa besar jumlahnya. Kita harus terima doang. Sama-sama kan, saya hanya menerima kebenaran itu. Makanya disebut kebenaran Kristus, bukan kebenaran dunia. Makanya disebut kasih karunia yang supranatural, bukan yang natural. Ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Saudara, apa yang saudara punya nggak habis-habis berarti. Kalau dia mau hitung berkat-berkat Tuhan, supply Tuhan, semua yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, dia mau hitung semua. Lebih nggak habis-habis. Apabila aku berhenti, masih saja bersama-sama engkau. Aku bersama-sama engkau. Ya, ini penting, saudara. Jadi kalau saudara berpikir gini, ya kan ada orang gitu kan, sama pendoa syafaat lagi, oh saya lihat kamu ada ulernya, kamu ada gitu, terus dipercaya. Ya ular itu yang nyusahin hidup dia akhirnya. Pak Melki kan nggak tahu saya ada ulernya, bangga lagi. Ya saya bilang aja, yang saya kasih tahu, kalau ibu atau bapak punya Yesus, saudara dan bapak dan ibu ada Yesus, bukan ada ular. Dan itu adalah terang. Dan Yesus dalam diri kita nggak bilang gini, Melki, kamu bait Roh Kudus ya, baitku ya, rumahku ya. Ya tapi ada ular, bolehlah tinggal di situ barengan. Nggak ada yang kayak gitu, saudara. Terang-terang, gelap-gelap. Ya buktinya ada tuh Pak, kan ya karena diundang. Ya mendukakan Roh Kudus namanya. Itulah persoalan-persoalannya. Akhirnya apa? Ya akhirnya dirugikan. Dia curi, dia ambil, dia kasih penyakit, dia kasih perceraian, dia kasih kerusakan rumah tangga, dia kasih kemiskinan, dia kasih kematian, kebusukan, semua hal-hal yang gelap. Nggak mau, udah gitu aja. Kenapa? Tadi kita udah baca begitu amazed ya, Mazmur 139 ini. Begitu nggak ada batasnya, begitu luasnya. Saudara mau batas-batasin Tuhan juga bisa. Ada soalnya pendeta-pendeta besar batas-batasin Tuhan. Dia bilang, jangan, nggak bisa. Tuhan nggak janjikan kita ini hidup senantiasa enak, aman, nyaman, sejahtera, terang. Saya bilang ya gara-gara lu ngomong gitu. Kalau saya sih terus aja ngomong. Ya ngomong aja kayak begitu. Yang rugi dia. Saya nggak mau tahu. Dia mau bilang saya sesat kek, saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, Yesus itu terang dalam diri saya. Yesus itu berkat dalam hidup saya. Yesus itu sukacita, damai sejahtera. Ya, kemenangan. Nggak ada. Yesus itu terus entah kalah, entar menang, entah kasih penyakit, entah kasih bencana, entah kasih kematian, entah kasih kecelakaan, entah kasih... Nggak ada. Nggak ada. Ada Pak. Itu tipuannya dari jurang neraka makanya. Kalau gitu ya ngeri dong. Kita bersama-sama dengan Yesus terus. Waduh, jangan deket-deket Tuhan deh. Nanti diketok. Kalau salah diketok. Kalau ini dikasih celaka. Kalau salah ngomong dipukul. Dibikin cacat.
dipatahin katanya domba itu sama gembala kakinya supaya jangan nakal. Ya nggak berani deket-deket, mau ngapain? Ya tapi kan Tuhan gitu. No. Ya tidak sama sekali. Ya dia Immanuel. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebagai terang, sebagai Injil damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, apapun yang baik dari surga semua di dalam Yesus. Ya, Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan, ya sekali-kali tidak akan tuh ume. Tidak akan pernah mungkin, double negatif, membiarkan kau. Leave you, artinya meninggalkan kau. Atau membiarkan kau, ya. Forsake. Ya, melupakan gitu. Dan aku sekali-kali tidak akan, meninggalkan kau. Sedetik pun, sesaat pun, tidak akan. Bahasanya tuh, tidak akan pernah mungkin, double negatif. Tidak aja udah cukup kan? Tidak akan pernah mungkin tuh negatif sama negatif. Double negatif. Tidak akan pernah, mustahil. Immanuel meninggalkan kita. Ya, tapi kan dosa Pak, bisa meninggalkan. Kalau dosa kalau jatuh, ditinggalkan Tuhan. Tidak akan pernah mungkin. Terus dosa gimana? Enak dong bikin dosa. Dosa itu nggak ada yang enak. Dia membebaskan kita dari dosa. Hanya kasih karunia adalah antidot dosa. Jangan diputar balik, saudara. Dia memberikan saudara damai sejahtera, kebenaran, kemerdekaan dari dosa, dari siklus kekalahan, dari kecanduan, dari penyakit. Amin. Karena itu kita percaya, Tuhan, kau sekali-sekali tidak akan meninggalkan, tidak akan pernah mungkin melupakan. Aku di dalam tangan, aku di dalam kau, kau di dalam aku. Udah gak ada yang bisa mengalahkan saudara dan saya. Amin. Ya, kalau udah kayak begini, tidak sekali-kali tidak akan. Kalaupun saya gagal Tuhan, kalaupun saya salah, I love you just the way you are. Gitu kan, kayak tanyanya kan dia bilang, itu penerimaan. Ya. Makanya kita mengasihi sebagai suami istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, bisa mengasihi. Ya. Amin. Nah, penutup Roma 8 ayat 31-39. Ya, kasih Tuhan ini. Tuhan, kita deklarasikan iman. Ya, kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Ya, sambil satu persatu kita melihat terang. Sebab itu, apakah sama-sama ya, 3-4. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, lihat ya, ini retoris ya. Retoris itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya dalam situ. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah di pihak kita, bukan melawan kita. Sama-sama karena Tuhan di pihak saya dan bukan melawan saya. Amin. Itu yang kita katakan. 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Pertanyaan retoris lagi. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Freely give us all things. Ya, freely, cuma-cuma. Kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya jawabannya apa? Tidak mungkin. Tuhan menahan. Kalau Tuhan menahan berkat berarti, atau keuangan, berarti keuangan lebih tinggi dari Yesus dong. Nggak mungkin. Kalau Tuhan menahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih besar dari Yesus dong. Nggak mungkin. Amin. Ya, 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita dipilih. Siapa yang bisa gugat? Ya, Allah yang membenarkan mereka. Kita berkat dengan ayat ini. Tuhan membenarkan kita. Kita dibenarkan, bukan kebenaran kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, jawabannya tidak ada. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Amin. 334. Kristus Yesus yang telah mati, pakai ditanya lagi. Yesus yang udah mati buat dosa kita, segala dosa kita, dihukum karena dosa-dosa kita, terus dia hukum lagi. Kan nggak masuk akal katanya kan. Bahkan yang lebih lagi telah bangkit, dia bangkit karena pembenaran kita.
juga duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita, duduk di sebelah kanan Allah, terus jadi intercessor lagi, jadi pengacara gitu, pembela. Masa dia pengacara, pembela, terus dia penghukum juga? Jadi dengan ayat ini kita melihat ini, ya mustahil. Ya absolut mutlak Tuhan di pihak kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini masuk ke poinnya ya. Itulah kasih Kristus yang tadi di atas semua. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Artinya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang itu bukan dari Tuhan. Itu bertentangan dengan kasih Kristus. Dilanjutin, dipanjangin ya 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bagi siapa? Ya bagi orang dunia. Dunia membenci Yesus. Dia pikir dia bisa apa-apain tuh orang. Kayak misalnya Mesir, mau apa-apain orang Israel bisa? Nggak bisa. Ya, 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam keadaan di luar sana, kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than a conqueror. Artinya apa? Karena peperangan milik Tuhan. Sudah menang kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita ingat kasih Tuhan yang tadi nggak ada batasnya, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur, ya nggak ada yang bisa menang lawan saudara dan saya. Kalau ada musuh apapun mau lawan saya bilang kok, kamu lawan saya nggak akan menang. Kayak saya adalah pemenang di dalam Kristus. Lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Saudara bukan menghina Tuhan ngomong gitu. Kita memasyurkan karya Yesus. 38. Sebab aku yakin. Nah ini. Ya ini keyakinan kokoh. Absolut mutlak. Baik maut maupun hidup. Sampai ekstrim ke ekstrim. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Ya artinya yang di surga. Kekuasaan ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain. Ya sama-sama yang keras bacakan. Tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekarang orang Kristen suka main-main. Bisa hilang keselamatan. Tuhan buang ke neraka, nanti masuk tribulasi. Karena lagi musim lagi kan, tentang akhir zaman, karena perang Israel. Ya terus ditakut-takutin gitu. Ya kan benar Pak, ya gimana benar? Kasih yang sempurna, yang kita baca ini kasih yang sempurna. Melenyapkan ketakutan. Jangan disuruh Tuhan itu kerjasama sama ketakutan. Itu bukan kabar baik. Itu nakut-nakutin. Oh belum tentu selamat loh. Belum tentu diangkat loh. Ya kalau mau ngotot orang di situ, ya kamu aja. Ya saya pasti diangkat. Kasih Tuhan pasti dalam kehidupan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah melupakan kita. Amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya Engkau telah mati buat saya, segala dosa-dosa saya dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Dan saya percaya saya tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Saya memiliki terang kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya. Saya hidup bebas dari ketakutan.
Dan saya hidup diberkati, menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Ya, kita seperti ranting sudah diangkat dari debu, ya, di atas teralis salib Kristus. Ya, terima terang, diseka dengan kain lenan halus, putih bersih, pasti berbuah melalui perjamuan kudus kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, ku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya saudara dan saya utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam dengan tombak, keluar air dan darah, menghapus dosa kita. Dicambuk habis sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit saudara dan saya oleh bilurnya. Katakan, saya sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu antara bumi dengan langit. Ya, menerima murka, kutuk, semua maut, bahkan kematian dan semua yang buruk serap habis, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita tinggal rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik dioles butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus. Tubuh sehat, tubuh Kristus. Ya, kita daging Kristus, tulang Kristus. Nah, dari ujung rambut sampai kaki, semua Kristus. Ya, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, semua tulang-tulang, otot-otot, semua saudara yang butuhkan. Kita miliki tubuh Kristus. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dosa saudara dan saya dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita tidak diinput, ya, continue berkelanjutan di bawah terjun darah Yesus, tidak diperhitungkan semua dosa. Ya, jadi nggak perlu mengharapkan tabur tua yang buruk, nggak ada. Ya, hanya ada yang baik. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Kita mewarisi dunia ini. Ya, wealth and health di bawahnya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Dan mewarisi berkat Abraham. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas. Ya, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places, di alam surga milik kita. Karisma, karunia roh, semua janji, semua berkat Tuhan sealkitab kita terima karena sudah dibayar darah yang mahal. Saudara yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.